teman-teman, puji Tuhan kita kembali lagi di ibadah online Youth Community. Meskipun saat ini ibadah kita masih secara online, tapi kita harus tetap percaya kalau Tuhan Yesus selalu baik untuk setiap kita. Dan pada saatnya semuanya ini sudah selesai, kita akan melihat dengan jelas bahwa Tuhan Yesus sudah merencanakan semuanya dengan sempurna untuk hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu sepanjang kehidupan kami. Kami mau terus percaya Tuhan kalau Engkau selalu baik dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau memuji memuliakan Engkau. Kiranya lawatan-Mu sanggup untuk menjamah setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkenan atas ibadah ini. Dan biarlah semua orang, teman-teman di rumah masing-masing boleh benar-benar merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, 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 oh. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you gives me strength. Oh, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith.
it's impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Haleluya, haleluya. Harus terus percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang berkuasa. Kita harus terus menaruh harapan kita hanya pada Dia. Karena Tuhan yang sudah merencanakan semuanya, termasuk masa depan kita. Yang belum kita tahu, Tuhan sudah merencanakan untuk setiap kita. Haleluya. Yesus Tuanku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Karya-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu.
sempurna pengharapanku, takkan hilang sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman kami percaya, kami percaya padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan saat ini kami boleh memuji memuliakan Engkau. Satu yang akan kami percaya Tuhan, sampai selama-lamanya Engkaulah harapan hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkau satu-satunya tempat kami bersandar, tempat kami menaruh harap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita akan mendengarkan pengumuman. Berikut adalah pengumuman kegiatan Youth Community. Shalom, selamat sore teman-teman, apa kabar? Puji Tuhan, kita boleh beribadah lagi pada sore hari ini. Kita tahu bahwa itu adalah pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kembali kami datang ke hadapan hadirat Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat pemeliharaan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Sore hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi hati kami, telinga kami, dan kami semua yang mendengarkan boleh
mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan menjadi berkat bagi kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar tentang jangan khawatir. Apa sih arti khawatir? Khawatir itu sendiri artinya takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum kita ketahui dengan pasti. Kenapa kita khawatir? Karena tidak ada satu orang pun yang tahu tentang masa depan. Wajar nggak sih kalau kita khawatir? Wajar, karena kita masih manusia. Yang tidak boleh adalah ketika kita khawatir secara berlebihan, sehingga menghilangkan kepercayaan kita kepada Tuhan, menghilangkan kepercayaan kita terhadap pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Nah, karena itu Yesus berkata kepada para murid pada saat dia berkhotbah, dan juga kepada kita adalah, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Matius 6 ayat 25. Tuhan Yesus tahu bahwa manusia sering khawatir kalau tidak makan, kalau tidak punya pakaian, tidak makan dan minum, dan hal-hal yang lainnya. Mengapa Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita untuk tidak khawatir? Karena kekhawatiran tidak pernah mendatangkan hal-hal baik untuk kita. Kekhawatiran yang berlebihan akan mengganggu kesehatan kita dan memperpendek kehidupan kita, bahkan menekan jiwa kita. Akibatnya kita tidak bisa tidur, mengurangi kecerdasan. Kekhawatiran itu juga tidak berguna. Terkadang apa yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi. Kita sudah buang-buang energi, tenaga, pikiran untuk memikirkan hal tersebut. Ternyata hal yang kita khawatirkan, hal yang kita cemaskan, hal yang kita takutkan itu tidak terjadi. Nah, kekhawatiran yang berlebihan juga itu menandakan, membuktikan bahwa kita itu tidak memiliki iman. Oleh karena itu kita diperintahkan Tuhan untuk tidak khawatir. Karena pertama, ada hal-hal penting daripada makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Manusia makan untuk bertahan hidup, bukan hidup untuk makan. Kita berpakaian untuk menutupi tubuh kita, bukan tubuh untuk pakaian. Jadi kehidupan kita, hal yang lebih penting itu adalah kehidupan kita dan tubuh kita, bukan makanan dan minuman. Jika hidup dan tubuh kita yang berada di luar kendali kita saja Tuhan berikan kepada kita, apalagi hal-hal sepele yang manusia khawatirkan, yaitu makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain, pasti Tuhan sanggup untuk memberikan kepada kita. Jika hidup, tubuh, dan kehidupan ini Tuhan sanggup memberikan kepada kita, apalagi untuk hal-hal makanan, minuman, dan pakaian, Tuhan pasti berikan. Kenapa kita tidak khawatir? Adalah karena kita adalah ciptaan berharga. Jika Allah memperhatikan binatang dan tumbuhan, burung pipit dan bunga bakung, maka kita melihat bahwa burung pipit, bunga bakung itu adalah ciptaan yang sangat rendah. Mereka juga tidak memiliki akal seperti manusia yang bisa menyiapkan apa yang kita makan, kita minum, kita pakai. Mereka yang ciptaan rendah saja Allah pelihara sedemikian rupa, apalagi hidup kita, apalagi kita manusia yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Tuhan
begitu memelihara hidup kita. Masakan sih kalau Tuhan bisa memelihara burung pipit, Tuhan bisa memelihara bunga bakung, Tuhan bisa memelihara binatang dan tumbuhan yang tingkat yang sangat rendah, apalagi kita ciptaan yang berharga, Tuhan pasti pelihara. Tapi bukan berarti ketika kita melihat bahwa di hal yang kedua bahwa Tuhan pelihara hidup kita, bukan berarti kita tidak boleh kerja. Kita harus tetap bekerja, kita harus tetap berusaha, kita tidak boleh malas-malasan. Karena terkadang lewat pekerjaan kita Tuhan memberkati kita, Tuhan cukupkan bagi kita apa yang kita perlukan lewat apa yang kita kerjakan. Karena itu jangan malas. Tuhan ingin juga kita juga bekerja, berdoa dan bekerja. Dan yang selanjutnya adalah bahwa Allah kita adalah Bapa yang baik. Seorang Bapa yang baik pasti tahu yang terbaik bagi anak-anaknya. Bapa yang baik adalah ketika anaknya meminta roti, dia akan pasti memberikan roti, bukan memberikan ular atau batu. Bapa kita, Tuhan kita adalah Bapa yang baik, maka dia tahu bahwa dia akan memberikan kepada anak-anaknya apa yang mereka perlukan. Dan untuk tidak khawatir, kita harus pikirkan apa yang sanggup kita pikirkan, dan yang lain diserahkan kepada Tuhan. Sebab ketika kita khawatir, begitu rupanya kita khawatir, itu tidak menambahkan umur kita. Yang ada adalah memperpendek umur kita. Dengan kita khawatir secara berlebihan, bukan untuk memperpanjang umur kita, tapi itu bahkan memperpendek hidup kita. Kita mau khawatir tentang hal-hal sepele, apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Kita harusnya tidak khawatir tentang itu. Kita harus khawatir tentang hidup kita. Kita harus memikirkan bagaimana caranya kita hidup, bagaimana caranya kita memperlakukan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang harus kita pikirkan. Hidupmu, tubuhmu, dan tubuhku, hidupku itu sangat berharga bagi Tuhan. Adalah hal-hal yang penting yang kita harus pikirkan. Bukan pikirkan hal-hal sepele tentang makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Kalau burung di udara, burung pipit di udara Tuhan pelihara, bunga bakung yang di ladang yang ada di padang Tuhan pelihara, Tuhan dandani begitu rupa, apalagi hidup kita. Tuhan menciptakan kita manusia yang sangat amat berharga di matanya. Karena itu kita diberikan akal, kita diberikan pikiran, kita diberikan kemampuan lebih untuk bisa bekerja, untuk bisa melakukan segala sesuatu yang ada di tangan kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan selanjutnya adalah untuk kita tidak khawatir, maka dalam hidup kita harus bisa membuat prioritas-prioritas penting untuk hal-hal penting dalam hidup. Kita tidak bisa hidup seperti air mengalir. Kita sebagai manusia yang diberikan akal oleh Tuhan, diberikan kepintaran oleh Tuhan, kita harus bisa memanage hidup dan menentukan prioritas-prioritas penting dalam hidup. Yang pasti pertama adalah prioritas hidup pertama yang harus kita kerjakan, yang harus kita buat adalah carilah kerajaan Allah. Kerajaan Allah berbicara tentang tempat di mana Allah bertata, tempat di mana Allah berdaulat, berkuasa, dan kebenarannya adalah tidak lain tidak bukan adalah firman Tuhan yang harus kita kerjakan, kita prioritaskan setiap hari. Firman Tuhan bukan hanya dibaca dan direnungkan, tapi firman Tuhan harus dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari hal-hal kecil kita lakukan tahap demi tahap, step by step, maka Tuhan akan menuntun kita, menjadikan kita manusia yang super di hadapan Tuhan. Kenapa kita bukan hanya membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, tapi kita adalah pelaku firman itu sendiri.
maka kita akan melihat betapa hidup kita Tuhan pelihara begitu rupa. Firman Tuhan bukan hanya dibaca, bukan hanya direnungkan, tapi dilakukan. Di mana kamu lakukannya? Kamu lakukan adalah ketika kamu berada di dalam keluargamu, kamu berada di tempat kerjamu, kamu ada di marketplace dimanapun yang Tuhan tempatkan. Disitulah kaulah kesempatan untuk engkau melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah kesusahan sehari cukup untuk sehari. Bekerjalah, belajarlah dengan baik, maka Tuhan akan memberkati kita. Jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan biarlah itu yang akan menguatkan kami menjalani hidup kami sepanjang kami hidup di dunia ini, Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati setiap kami yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau urapi setiap kami, Engkau mengurapi dan memberkati setiap kami. Engkau juga memberkati teman-teman kami yang melayani pada sore hari ini dengan segala berkat yang daripada Tuhan. Kami tahu bahwa jerih lelah kami didapat di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Engkau memberkati kami, Engkau memberkati dengan berkat-berkat dan kemurahan daripada Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus menyertai kami mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Amin.